Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel Sendas Engineer. Nah, hari ini kita di Willow tuh satu kantor, semua pakai baju warna biru muda. Ini dalam rangka kita memperingati Hari Air Dunia. Willow itu salah satu perusahaan yang salah satu dari 50 perusahaan yang concern di climate change ya, green energy. Kita tergabung dalam 50 company yang tergabung dalam sustainability and climate leaders ya. Nah, jadi kita sangat concern sekali mengenai perubahan iklim, kemudian energi hijau, efisiensi energi. Makanya produk-produk kita pun banyak yang menawarkan teknologi-teknologi dengan efisiensi yang bagus, baik itu dari sisi pompa maupun dari sisi elektromotornya, ataupun dari penggunaan variable speed drive ya, atau inverter. Nah, balik lagi ke topik Hari Air Dunia. Faktanya adalah kita di bumi itu lebih dari 70%-nya adalah air. 70%-nya adalah air. Dari 70% air itu sekitar 97% lebih itu adalah air laut. Jadi air tawar itu cuma 3% yang ada di bumi. Nah, kemudian dari yang 3% ini itu 2/3-nya adalah es abadi, es dan gletser. Jadi air yang tidak beku itu cuma ada 1/3 dari 3%. 1/3 dari 3% air yang ada di dunia. Nah, air yang kita manfaatkan artinya hanya 0,5 sampai 1% lah. Air yang kita gunakan. Penggunaannya nih macam-macam. Ada yang sekitar 70% lebih mungkin untuk pertanian, kemudian 20% lebih untuk industri, dan kurang dari 10% itu digunakan oleh manusia untuk mandi, cuci ya, untuk MCK, untuk air baku, untuk air minum. Itu kurang dari 8%, yang tadi airnya cuma kurang lebih 1%. Nah, itu pun nggak semuanya air baku yang bisa diolah menjadi air bersih, karena banyak sekarang sumber-sumber air kita yang sudah mulai tercemar. Kayak di danau itu udah mulai banyak orang budidaya keramba, ya, ikan keramba. Nah, itu juga salah satu yang mencemari air kita. Kemudian limbah industri, limbah rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik, yang dibuang ke sungai misal. Nah, dalam rangka Hari Air Dunia ini, gue mengajak kita semua, gue, lo, kalian, kita semua untuk bijaklah dalam menggunakan air. Jadi hari ini mungkin teman-teman punya kemudahan untuk mengakses air bersih, tetapi seyogyanya itu banyak sekali orang di luar sana, jangankan di dunia, bahkan di Indonesia pun masih banyak yang belum mendapatkan akses ke air bersih. Daerah Jambi misalnya, untuk MCK-nya mereka masih pakai air payau, ya kan? Atau di daerah Jakarta Utara
bijak-bijaklah dalam menggunakan air, supaya kita punya masa depan yang lebih baik untuk bumi kita. Seperti motonya Willow ya, move minds, move water, move the future. Dan kita memindahkan air dengan sistem pipanisasi, itu juga mencegah terjadinya penurunan level permukaan tanah. Yang mana kita tahu hari ini bahkan di Jakarta tiap tahun tuh permukaan tanahnya turun. Itu karena air dalam ya, air yang di dalam bumi itu banyak dipumping sehingga permukaan tanah turun. Nah, semoga nanti di akhir tahun 2024 di 2024 di ujung pemerintahan Jokowi, kita semua Indonesia bisa mencapai 100% untuk air bersih dan sanitasi. Sekian dari gua akhiri, wassalamualaikum.